Superman Z, Bulan dan Satria ya. Baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-19, tinggalkan pukul 16 waktu Radio Kota Batik. Tadi yang minta Superman Z siapa? Yo, Tobi Uchiha ya di Kedung Muni. Terima kasih ya. Oke, siapa lagi yang gabung? Belum ada. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Nyi Ageng Serang, pahlawan perempuan dari Jawa Tengah ya, perempuan pahlawan yang luar biasa, seorang panglima perang yang juga menjadi penasihat Pangeran Diponegoro ya. Ini luar biasa, strategi perangnya hebat juga sih. Aku membaca beberapa artikel tentang beliau, wih keren. Tapi ada satu cerita tentang Nyi Ageng Serang ini pada saat Nyi Ageng Serang itu merasa bahwa ada aksi penipuan ataupun yang dilakukan oleh Belanda ya pada waktu itu, De Kok ya, untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Beliau itu punya firasat yang buruk pada saat itu. Nah, pada waktu itu dia ngerasa ada yang berdesir di darahnya ketika mengetahui sejumlah pangeran punya idealisme yang sama dengan dia. Jauh dari kampung halaman, dikelilingi jiwa-jiwa muda yang mendidih oleh api perjuangan, Nyi Ageng Serang ini tidak lagi merasa kesepian. Dengan segera ia menjadi patron mereka. Dia kemudian terlibat dalam perjuangan Ontowiryo, putra Sultan Hamengkubuwono III yang gemar berkelana, yang melancarkan perang gerilya dan membangkrutkan Belanda. Dan Raden Mas Ontowiryo atau yang kita kenal dengan Pangeran Diponegoro melihat Nyi Ageng Serang ini lebih dari sekadar seorang nenek. Dia adalah orang yang idealis, patriot, dan ahli siasat perang. Nah, sejak pertemuannya di Keraton Yogyakarta, tidak lama setelah Nyi Ageng Serang meninggalkan desanya yang berada di pelosok Grobogan, wanita bernama Astri Kustinah ini punya tempat khusus di hati sang pangeran. Putu Lasminah dalam buku Nyi Ageng Serang yang terbit pada tahun 2007 juga menuliskan, di rumah barunya Nyi Ageng Serang ini yang merupakan keturunan Sunan Kalijogo ini sabar mendengarkan aspirasi dari pangeran. Selain Ontowiryo ada juga Temenggung Alap-Alap, Joyokusumo, Hadiwijoyo, Diposono, dan juga Dewi Ratih, istri Ontowiryo. Dan paruh pertama abad ke-19 ini adalah masa-masa sulit di Hindia Belanda, tidak terkecuali di dalam keraton. Pergolakan memuncak setelah Inggris mengalahkan Belanda pada tahun 1811. Pada waktu itu Inggris akhirnya mengirimkan Thomas Raffles ya, Stanford Thomas Raffles untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa. Dan keraton diserbu oleh Brigade Sepoy pada tahun 1812. Pasukan Inggris yang terdiri dari orang-orang India pada waktu itu. Nah, dalam pertempuran yang dikenal dengan Geger Sepoy itu, Hamengkubuwono II sempat ditangkap bersama putranya Pangeran Mangku Diningrat, menantu Nyi Ageng Serang. Dia diasingkan di Penang, Malaysia sebelum dipindahkan ke Ambon. Nah, setelah pengasingan itu, Nyi Ageng Serang memboyong anak dan cucunya ke Serang, dan tidak lama kemudian Kustina, anaknya yang merupakan istri dari Pangeran Mangku Diningrat ini wafat karena sakit. Nah, kematian sang anak ini meninggalkan luka mendalam di hatinya, dan sebelumnya ayahnya Panembahan Notoprojo, saudara dari putra Notoprojo ya, dan suaminya Pangeran Mutia Kusumawijoyo juga tewas di bedil Belanda. Otomatis kebencian kepada Belanda ini membuat Nyi Ageng Serang menyambut seruan Diponegoro untuk terjun dalam kecamuk perang Sabil. Keduanya segera melakukan kontak rahasia di Prambanan. Nah, dalam kesempatan itu mereka banyak membicarakan strategi perang, dan Nyi Ageng Serang menyarankan Diponegoro untuk melanjutkan strategi benteng pendem alias perang gerilya, dan menurutnya itu akan membuat musuh kehilangan banyak sumber daya. Diponegoro tidak mengelak, dia hanya menyanggupi. Dan tidak lupa ia meminta restu Nyi Ageng Serang untuk memindahkan markasnya ke barat Sungai Progo
di sebuah desa bernama Dekso. Nah, Diponegoro juga mengabarkan bahwa Jenderal Hendrik Marcus de Kock, komisaris pemerintah untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, telah memperkuat pasukannya di Magelang. Dibantu kekuatan dari Semarang, mereka sudah menyerbu Selarong dan markasnya Pangeran Diponegoro ya. Ini tidak bisa dipatahkan. Nah, Gubernur Jenderal Baron van der Capellen ya, yang marah ini mengulangi pengepungan pada Agustus 1826 dengan mengutus Mayor Jenderal Van Gien dan Kolonel Nahuys, dan dia beruntung Sentot Prawirodirjo dan pasukannya berhasil menggagalkan. Nah, semua pasukan Belanda terbunuh kecuali Van Gien, dan dalam pertempuran di Prambanan, Diponegoro serta Nyi Ageng Serang ini sepakat untuk terus mengobarkan perang. Nah, apapun tawaran Belanda, jika bertujuan mempersempit wilayah perang untuk melemahkan kekuatan tempur, harus ditolak. Ya, kontak senjata di Tegalrejo terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Ini membuka catatan tentang Perang Jawa yang menewaskan 200.000 jiwa dan menelan biaya lebih dari 20 juta gulden. Nyi Ageng Serang melancarkan berbagai aksi untuk melemahkan tentara Belanda. Di Semarang, Kolonel De Bruyn akhirnya menyerahkan diri setelah gagal menghadapi serbuan pasukannya, bahkan kemudian bersimpati pada Nyi Ageng Serang. Residen Semarang sendiri, Hendrik Jacob Domis, terperanjat mendengar laporan bahwa pasukan yang mengepung wilayahnya dipimpin oleh seorang wanita tua berusia 70 tahun lebih, 73 tahun pada waktu itu, yang hanya bersenjata tombak dan membawa panji gula kelapa. Domis bukan satu-satunya pejabat Belanda yang keheranan. Kolonel Jan Baptist Clarence, Kolonel Van Gien, dan juga Kolonel de Kock juga tak percaya di antara pasukan Diponegoro ada seorang perempuan panglima perang. Menyadari kas negara yang terus terkuras, Belanda melakukan berbagai cara untuk meredam perlawanan Diponegoro, termasuk membuat sayembara dengan imbalan 50.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro hidup-hidup. Pada tahun 1829, usaha-usaha Belanda mulai menampakkan hasil. Satu persatu orang-orang yang dekat dengan Diponegoro berhasil ditangkap. Di antaranya Sentot Prawirodirjo, Yai Mojo, dan juga Raden Mas Papa, cucu Nyi Ageng Serang. Raden Mas Papa ditangkap Belanda dengan cara dijebak, dan dia kemudian ditahan di Magelang, Salatiga, berpindah lagi ke Ungaran, lalu ke Semarang. Nah, setelah beberapa tahun, ia dibebaskan dengan syarat melepaskan ikatan keluarga dengan keraton. Nah, pada saat yang sama, Nyi Ageng Serang sudah sangat sepuh. Kesehatannya menurun, kemana-mana harus ditandu, dan keluarga keraton juga tidak tegas sepakat untuk memboyongnya dari Prambanan ke Notoprajan yang terletak di tengah kota. Dan pada tahun 1830, masa-masa sulit semakin mencekam. Berbagai persoalan mengimpit semua kalangan, mulai dari rakyat kecil, keluarga keraton, sampai pemerintah Hindia Belanda. Di tengah situasi ini, Nyi Ageng Serang mendapat firasat. Berkaca pada pengalaman dalam berbagai pertempuran, serta pemahamannya terhadap karakter, sepak terjang, juga kondisi Diponegoro, dia punya firasat bahwa tidak lama lagi sang pangeran mungkin masuk jebakan Belanda. Nah, setelah menjalani masa tahanan beberapa tahun, Raden Mas Papak ini dipulangkan ke Notoprajan, dan Nyi Ageng Serang beruntung di akhir hayatnya masih bisa bertemu cucu tercinta sekaligus pelindung setianya di setiap pertempuran. Tidak lama kemudian dia wafat. Nah, pada waktu itu Pangeran Diponegoro masih melancarkan perlawanan dari hutan ke hutan. Namun taktik perang gerilya yang dilancarkannya mulai melemah. Masih semula didukung 15 bangsawan keraton. Dari total 29 orang, 41 bupati senior dari 88 orang bupati, juga kiai dan jaringan santri di desa-desa,
Penangkapan demi penangkapan orang kepercayaan ini terbukti melemahkan posisinya. Dalam berbagai pertempuran, pasukan Diponegoro terus terdesak. Beberapa tempat strategis berhasil direbut Belanda. Sejumlah panglima perang ditangkap dan menyerah. Seperti ditulis oleh Indah Cahyawulan dalam Peperangan dan Serangan yang terbit pada tahun 2017. Dia menulis bahwa pada akhir tahun 1829 kekuatan Diponegoro sudah terbaca oleh De Cook dan ia melihat dua pilihan untuk meringkusnya, menyerbu langsung atau menjebaknya diam-diam. Satu yang pasti, De Cook tidak ingin perang berakhir dengan Diponegoro dielu-elukan sebagai pahlawan. Nah, pilihan pertama dianggap terlalu berisiko dan merugikan sebab butuh biaya besar sementara hasilnya tidak bisa dipastikan. Selain itu, pasukannya juga sedang kewalahan. Jalan terbaik jalan terbaik yang dipilih oleh De Cook adalah melancarkan muslihat. Ya, untuk meyakinkan Diponegoro, Kolonel Clarence menyuruh Pak E. Ibrahim dan Kaji Badarudin, bekas orang kepercayaan sang pangeran, untuk menemuinya dan menyampaikan pesan bahwa De Cook ingin berunding. Pada tanggal 28 Maret 1830, perundingan diadakan di Magelang. Karena tidak ada kesepakatan, Diponegoro akhirnya ditangkap dan dibawa ke Semarang. Selanjutnya dikirim ke Batavia melalui jalur laut untuk dihadapkan ke Gubernur Jenderal Van den Bosch. Dan sejak itu, Diponegoro tidak pernah kembali. Ia dibuang ke Manado sebelum dipindah ke Benteng Rotterdam di Makassar dan dia wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Itu dia kisah dari Nyi Ageng Serang dan Diponegoro. Keren. Pokoknya speechless lah buat beliau. Pokoknya respect banget. Wow, bisa ya seorang perempuan dalam usia senja masih bisa memimpin perang. Kita yang muda-muda ngapain sekarang? Oke deh, itu. Setelah ini saya akan kembali ke RKB sore ya, dengan 4 ragam berita yang sudah kami himpun di kesempatan edisi sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.